laporlah ke Laporinang gitu. Sementara mereka adalah keluarga yang hidupnya itu pas-pasan. Orang-orang jujur yang miskin yang sampai sekarang masih dianiaya dan dikeroyok. You know, as a mother, can you feel? Kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Jadi Sobat RH sekalian, apa yang disampaikan oleh mantan presiden atau Presiden SBY periode 2004 sampai 2014 sepenuhnya saya sepakat. Saya setuju ada indikasi kecurangan berpemilu, dan celakanya ini dilegitimasi, dijustifikasi oleh lembaga-lembaga resmi, oleh DPR, oleh MK, dan terutama oleh presiden atau lembaga kepresidenan. Yaitu apa? Ya tidak usah jauh-jauh, presidential threshold. Jadi kalau kita mendengar misalnya pernyataan dari Sekjen PDIP yang menginginkan calon itu dari 2 saja, maka itulah yang namanya potensi kecurangan di tingkat hulu. Jadi di-cut calon-calon presiden itu. Kalau bisa, misalnya Anies tidak menjadi calon presiden. Kalau bisa Ganjar tidak menjadi calon presiden. Maka pesta hanya di antara orang-orang seputar istana saja. Jangan menyebut nama-nama lain seperti Lanyala, Gatot Nurmantio, Rizal Ramli yang juga barangkali punya peluang yang tipis seandainya presidensial threshold ini tetap dipertahankan. Dan tidak ada perubahan yang luar biasa dalam fora politik Indonesia. Nah, Sobat era sekalian, ini yang sejak awal secara pribadi saya tentang, ya. Jadi kalau pemilu itu mau jujur dan adil, tidak curang, buanglah presidensial threshold itu. Saya nggak habis pikir cara MK, tapi ya kalau saya lihat track record orang-orangnya, ya saya tidak heran karena mereka dalam konteks ini sangat partisan, sangat mendengarkan suara istana. Jadi saya menyesalkan hakim-hakim MK yang tidak independen, ya, tidak amanah dalam memutuskan soal presidensial threshold yang jelas-jelas merupakan ancaman bagi demokrasi. Jadi terus terang saja ya, mereka akan bertanggung jawab nanti di hari akhir ya, seandainya
mereka memutuskan dengan tidak adil. Mereka rusak demokrasi kita, rusak kedaulatan rakyat kita, padahal tugas MK adalah the guardian of the constitution. Orang akan mengatakan, kan itu terserah DPR. Iya, tapi kalau DPR membuat suatu undang-undang yang potensial bahkan secara aktual bertentangan dengan konstitusi atau melawan konstitusi, terutama prinsip kedaulatan rakyat, maka MK harus bicara. MK harus mengatakan bahwa ini inkonstitusional. Maka kalau MK mengatakan presidensial threshold itu inkonstitusional, SBY tidak perlu menunduk apa-apa pemilu curang di hulu. Nanti kalau soal pelaksanaannya itu soal lain yang memang juga permasalahan pemilu kita, ya, yaitu keterlibatan aparat, keterlibatan ASN, keterlibatan macam-macam, termasuk juga perputaran uang yang unusual misalnya, sumbangan-sumbangan haram dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, kekuasaan itu janganlah untuk kekuasaan. Kekuasaan itu janganlah untuk kelompok. Kekuasaan itu harus untuk rakyat banyak dan harus untuk mengembangkan dan menumbuh kembangkan demokrasi kita agar tumbuh subur. Ya, memelihara prinsip kedaulatan rakyat. Padahal dengan threshold 20% dan dengan direkrutnya PAN ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, kita sudah bisa membayangkan, yaitu kubu di luar istana, so-called disebut kubu oposisi walaupun tidak terlalu tepat, itu hanya memiliki 18 kursi lebih, 18% atau 19% lah kurang lebih, tapi yang jelas kurang dari 20%, yaitu PKS dan Demokrat yang kalau digabung itu cuma 104 kursi, padahal yang dibutuhkan 115 kursi. Artinya kalau ada partai yang lain bergabung, yang terkecil sekalipun misalnya seperti P3 dengan 19 kursi, mereka bisa mengajukan calon presiden sendiri. Tapi skenarionya sobat era sekalian adalah Nasdem pasti akan dijepit. Nasdem akan diancam dalam tanda kutip agar tidak menjagokan Anies Baswedan. Karena begitu Nasdem menjagokan Anies Baswedan, maka PKS dan Demokrat diperkirakan akan ikut gerbong ini untuk mengajukan entah itu Anies AHY atau Anies berpasangan dengan Hovifah atau berpasangan dengan aktor lainnya yang diperkirakan bisa mengeruk suara terutama di Jawa dan terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sahabat era sekalian, ini kita bicara tentang fairness dalam politik. Tapi dengan 20% dan sekarang tidak ada jaminan bagi Demokrat dan PKS bisa maju, maka hal yang termudah dilakukan adalah, dan misalnya ingin memotong kaki Ganjar sekalipun, atau tetap ingin menjagokan Ganjar misalnya, maka hal yang paling mudah dilakukan adalah membiarkan Prabowo Subianto menggandeng Caimin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga dengan penguasaan 78 kursi ditambah 58 kursi alias 78 ditambah 56 yaitu 126 kursi, maka more than enough bagi koalisi itu untuk mengusung calon presiden Prabowo Subianto, dan it could be possible misalnya Muhaimin Iskandar. Satu calon sudah di reserve, ya, sudah dipesan, sudah dilokalisasi atau lokalisir. Nah, berarti tinggal 5 partai istana yang belum menentukan sikap, yaitu yang terbesar Golkar, PDIP, nomor 2 Golkar, kemudian nomor 3 adalah Nasdem dengan 59 kursi, lalu PAN, dan terakhir P3. Mereka terpaksa ikut koalisi istana karena koalisi itu nikmat, bakal dijamin menang, ya, walaupun dengan menggerakkan segala resources yang ada misalnya, atau karena mereka akan tersandra dengan kasus-kasus hukum yang bukan tidak mungkin sewaktu-waktu akan dibuka kembali, seperti dicari-carinya masalah-masalah yang terkait Formula E misalnya, yang kita tidak tahu apakah tujuannya ingin menersangkakan Anies ataukah sekedar cywar atau apa. Nah, sahabat era sekalian,
kita akan lihat, kita akan tunggu ya. Apakah Anies akan dijegal? Apakah Nasdem ketakutan ya, tidak berani mengajukan calon yang dia sudah rekomendasikan di dalam Rapimnas mereka ya? Ataukah Nasdem membuktikan mereka bukan kelompok atau partai yang mudah ditakut-takuti, sehingga dengan genuine mencalonkan Anies Baswedan yang paling banyak dipilih oleh peserta Rapimnas mereka, Rapimnas kalau tidak salah ya, dan lalu berani menghadapi kubu istana yang barangkali akan mengungkap segala cara untuk membuka kelemahan-kelemahan Nasdem. Kalau Demokrat, PKS sudah dipersepsi tidak dapat kue kekuasaan dan barangkali susah menggelitik, melihat-lihat kesalahan mereka apa. Nah, sahabat sekalian, sekali lagi ya, saya setuju dengan perkataan atau pernyataan SBY bahwa ada potensi tidak jujur dan tidak adil dalam Pilpres 2024. Tapi Pak SBY sekali lagi, ada satu yang saya sesalkan dari kepemerintahan Pak SBY, yaitu kenapa tidak keluarkan presidensial threshold dengan melalui Perpu. Kenapa tidak keluarkan Perpu untuk menghapus presidensial threshold? Itu masalahnya. Padahal peluang itu bukan tidak ada. Peluang pertama ketika menjadi the ruling party, ya, partai dengan kursi terbesar, yaitu 136 kursi kalau tidak salah, atau 139 kursi. Dan yang kedua adalah ketika masih dalam posisi presiden menjelang Pilpres 2014. Untuk seseorang pemimpin yang berani mengambil risiko untuk mempertahankan demokrasi, nggak ada masalah. Melawan kehendak mayoritas di DPR, toh bisa dihadapi juga. Toh Presiden SBY juga mau berakhir masa jabatannya misalnya. Tapi tidak dilakukan. Yang terjadi apa? 2 kali pesta Pilpres, Demokrat hanya gigit jari. Karena penerapan 20% dimanfaatkan secara baik oleh mereka yang berkontestasi untuk membuat perahu sewaan mereka jauh lebih eksklusif dan mahal. Mudah-mudahan saudara sekalian, kita bisa terus menggebrak ya, agar threshold ini hilang dan agar demokrasi kita tumbuh berkembang dan tidak ada kecurangan dalam Pilpres nanti, yaitu kecurangan dalam menjegal lawan-lawan yang diperkirakan potensial, dan itu jegalannya di hulu. Ya, sekali lagi, jegalannya di hulu. Oke, karena itu saya mendukung pernyataan Presiden SBY, presiden kita ya tahun 2004-2014. Tapi persoalannya adalah apa langkah kita semua agar itu tidak terjadi, karena itu sudah di depan mata. This is the question. Siapa yang bisa mengalahkan oligarki? Rakyat. Rakyat yang bersatu, rakyat yang berdaulat, rakyat yang tidak terpecah belah. Siapa yang bisa mengalahkan elit-elit partai politik yang mengambil keuntungan dari membuat aturan yang tidak demokratis, walaupun mereka adalah partai-partai politik yang merupakan instrumen demokrasi. Jadi karena itulah saudara sekalian, mereka-mereka yang tidak demokratis ini sudah saatnya dipunish, sudah saatnya dihukum secara demokratis, yaitu dengan tidak memilih mereka. Tapi masalahnya adalah bagaimana mungkin kalau calonnya dari rahim kecurangan ini semua dihadirkan kepada kita 2 calon, kita di fait accompli untuk memilih itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa geruduk rame-rame lagi ya, dan ada kesadaran profetik dari MK ya, jauh dari ketakutan apalagi kehilangan jabatan, untuk betul-betul menjaga konstitusi dan menegakkan muruah dia sebagai the guardian of the constitution. Sahabat sekalian, itu saja ya ulasan mengenai kekhawatiran SBY ini yang sepenuhnya saya setuju, dan sudah terlihat di depan mata kalau Demokrat ya lagi-lagi gagal maning untuk ikut dalam kontestasi Pilpres setelah sangat sukses di 2004 dan 2019.
Itu saja saudara sekalian, kita dengarkan ganti presiden. Pasti ganti presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.